Nah, ya oke mungkin Dok terkait yang tengah ramai kan kemarin ngundang nih Gus. Nah, Seperti apa sih Dok kemarin dapat itu juga kan apa namanya Apa benda ya? pusaka. Gimana? Dibawa nggak pusakanya dong? Nggak dibawa di klinik, soalnya kan penglaris klinik saya. Nanti kalau diambil klinik saya jadi sepi. Sebenarnya tujuannya itu kan pertama kali saya itu ngelihat pesulap merah atau Maxel, saya itu ngerasa kayak itu sebenarnya kayak gambaran diri saya banget ya. Kayak ngerasa diri saya banget, ngedukasi masyarakat segitunya, terus dilaporin, diserang, itu percis banget kayak diri saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak terpanggil. Makanya begitu ketemu dengan dia, saya ngechat dia itu disambut dengan baik juga oleh dia. Dia juga pengen banget collab dengan saya dan kita collab pada waktu itu. Dan sejujurnya pada waktu itu langsung dikontak ke Gus Udin. Gus Udin ini mau datang ke tempat saya. Sejujurnya saya itu nggak mau tayangin sebenarnya, baik Gus Udin ataupun juga yang kemarin tuh asosiasi dukun tuh sebenarnya hampir nggak mau saya tayangin karena menurut saya itu terlalu apa ya, mungkin dari awal tuh saya pengen konten saya itu benar-benar edukasi banget kayak gitu kan. Di Marcel pun yang saya bawa itu nggak perseteruannya, saya tidak membawa perseteruan antara Gus Udin dengan Marcel, nggak ada sedikit pun kayak diadu kayak gitu punya apa yang dilakukan, nggak ada. Saya bahasan tentang edukasi semuanya, tapi akhirnya saya putuskan untuk masukin Gus Udin ke dalamnya untuk pembelajaran untuk kita sama-sama. Nah, dan pada waktu itu saya sudah ambil posisi bahwa sebetulnya saya tidak percaya. Dari awal podcast pun saya sudah ngomong, dari awal saya tidak percaya, tapi saya memberikan waktu untuk Gus Udin untuk memberikan pembuktian kesaktian dia supaya saya jadi percaya. Tapi kan ternyata sampai akhir juga beliau tidak membuktikan apapun, malah ternyata menemukan suatu benda dan juga itu pun juga terciduk juga oleh kamera. Mungkin seperti itu. Tapi sebelum podcast itu terjadi, apakah sebelumnya ada pihak Gus Udin yang masuk ke dalam dulu kan? Kalau kata publik kan netizen, oh ditaruh dulu nih segala macam. Oh, kalau itu saya nggak tahu ya, detailnya saya nggak tahu. Tapi saya sempat telepon Bang Densu juga sama. Jadi begitu dia datang, dia mau ke toilet dulu. Sama kalau itu. Jadi dia datang ke tempat saya kan nggak mau suzon. Dia ke toilet dulu, terus tempat duduk di tempat ditemukan itu ada stafnya yang duduk di situ lama, dan sampai detik akhir juga stafnya kan tertangkap kamera memberikan gestur ya seperti melihat ke tempat itu. Kalau masalah siapa yang naruh nggak tahu, siapa tahu memang itu dari benda gaib dari dalam, nggak tahu juga kan. nggak boleh suzon. Berarti dokter nggak percaya ya dok? Kalau saya nggak percaya, saya benar-benar orang modern yang nggak percaya kayak gitu-gituan. Sedikit pun saya nggak takut yang kayak gituan. Makanya begitu ketemu kan saya malah bilang kan itu penglaris di klinik saya. Nah dok, kemarin juga sempat viralnya yang dia menjelaskan ayat, akhirnya dokter Salah jadi salah. mengundang juga salah satu Ustadz. ya untuk menerangkan itu. Nah itu gimana itu melihatnya dok? Nah gitu Mas ya, saya bilang ya, ini juga menjadi pelajaran untuk saya, untuk jadi saya juga. Sejujurnya pada waktu Udin tuh ngomong, saya tuh nggak tahu itu salah. Ya kan saya kan non muslim, saya nggak tahu sama sekali bahwa itu salah. Saya itu cuma terwow-wow aja, cuma saya tuh menghindarin konflik agama. Begitu dia bawa-bawa ayat dan bawa-bawa agama, saya tuh pasti akan lari. Oh ya oke, aku nggak mau bahas agama nih, kita bahas yang lain aja kayak gitu punya kan. Dan ternyata tuh dikomentarin oleh orang lain yang berkompeten di bidangnya. Jadi saya nggak ngerti sama sekali. Begitupun juga dengan yang di asosiasi dukun kemarin kan, saya tuh begitu itu naik, sejujur-jujurnya saya tuh tidak mau menaikkan konten itu karena saya merasa di konten itu tuh nggak ada faedah satupun yang bisa didapetin oleh penonton, nggak ada satupun unsur edukasi. Tapi ternyata di video itu unsur edukasinya justru paling banyak loh. Kenapa? Karena setelah video itu naik, video itu banyak banget di stitch orang dan justru dijelaskan oleh banyak gus, banyak kiai, banyak ulama, menjelaskan setiap detail dari awal sampai akhir. Pokoknya stitchnya itu nggak putus-putus semuanya dijelasin. Justru edukasinya jadi dapat. Bayangkan, sesuatu hal yang saya anggap nggak berfaedah, justru faedahnya itu jauh lebih besar daripada video edukasi saya yang lainnya. Nah, terus dari asosiasi dukun kemarin tuh sebenarnya yang bikin mereka akhirnya mensomasi dokter itu apa? Nah itu saya juga bingung. Aku tuh juga bingung sih. Aku tuh sampai kasih ke pengacara aku kan, ini deliknya di mana ya? Kok aku bisa dilaporin ya? Kok bisa diterima? Kok masih ketawa? Aku tuh juga bingung yang mana. Kan kita kan di situ kan, saya kan nanya.
Mas Jindannya bisanya apa kayak gitu, punya kemampuannya apa. Dia bilang dia bisa ramal, terus dia bilang dia kebal tembak. Oh iya, kalau kebal tembak berarti kebal ini dong. Saya bilang boleh nggak tes, dia bilang kayak gitu. Kan dia tes, terus kalau dia nggak bisa kok nyalain saya. Kalau dia bisa dia dapat iPhone, nggak bisa gue dapat LP. Itu sampai jadi meme dok, yang dokter mau suntik pakai jarum dokter itu. Iya, terus yang lucunya lagi kan yang kasih semangat kan pengacaranya sebenarnya. Kan pengacaranya yang bilang iPhone lah, iPhone. Kasih tunjuk kita laki-laki, katanya seperti itu. Terus saya nggak bisa setir loh. Yang saya pikir akan viral justru adalah kejadian yang agak akhir, di mana dia sedikit meremehkan salah satu ustadz di Indonesia ya kayak gitu ya. Saya pikir itu yang akan viral. Saya nggak nyangka yang viral tuh menit 44. Di mana pembuktian pakai jarum suntik. Kan saya nggak bisa, dan dia tersinggung karena apa ya? Beliau tersinggung tuh karena menganggap pencemaran nama baik beliau kayak gitu ya. Kan saya nggak bisa apa ya? Nggak bisa prediksi yang mana yang bakal viral. Ternyata yang viralnya itu nggak tahu gue yang belajar dari situ maksudnya dokter sampai bikin satu sayembara yang siapapun yang kebal lo datang ke podcast gue kasih lu duit 100 juta itu gimana? Nih ya, ini catatan ya, ini dipelintir oleh media nih. Sayembara dengan tantangan itu berbeda. Ya, kalau tantangan itu saya tantang nih 1 lawan 1. Ya, dia pukul saya pukul. Dia potong, saya potong. Dia bacok, saya bacok. Itu namanya tantangan. Ini sayembara. Sayembara itu pernah nggak lihat sih? Raja yang memberikan sayembara. Artinya kalau ada yang bisa, ya saya wow dan saya berikan hadiah. That's it, cuma itu aja. Saya tuh penasaran, ada nggak orang yang benar-benar kebal? Kalau benar-benar ada yang kebal dari pisau bedah saya kasih duit 100 juta. Berarti kan saya wow. Kayak gitu punya kan. Saya bahagia, saya bangga. Dan ternyata dari sini juga saya belajar bahwa sebenarnya debus itu adalah budaya ternyata. Debus itu bukan apa ya, ilmu-ilmu dukun kesaktian atau apalah kayak gitu punya. Nah itu juga akan saya bahas nanti di podcast saya untuk selanjutnya nanti. Dokter dibilang juga katanya melanggar kode etik karena akan nyuntik dengan alat seperti itu lah. Yang mana belajar kode etiknya? Aduh, suka-suka dia aja lah pokoknya. Aku kalau kode etik di kedokteran itu panjang ya, lapor dulu kode etiknya. Mana sih kode etiknya? Iya, katanya kode etiknya itu dokter memperagakan alat kedokteran itu bukan pada tempatnya. Gitu. Kayak gitu dok katanya dok. Di mana pasal kode etiknya coba? Aku belum telaah ya, tapi rasanya aku belum pernah dengar deh yang kayak gitu tentunya. Ya kan, ibaratnya kayak gini, dia kan pakai jarum pentol. Ya mas, kalau pakai jarum pentol bisa, di logika saya pakai jarum suntik harusnya juga pasti bisa. Masa beda lagi, dia bilang. Aku nggak tahu bedanya di mana. Karena aku cuma bilang ya, kalau pakai jarum pentol, waktu dia coba kan, ya aku bilang coba pakai jarum suntik. Malah saya bilang pakai aboket pada waktu itu. Kalau pakai aboket saya bisa, saya bilang. Terus dia bilang pula kan, dia yang bilang, jikalau kata. Kalau dokter tusuk saya. Terus gak tahu bos, dokter mau kasih apa, dia bilang kan. Itu yang viral kan, terus saya senyum kan, saya bilang ini juga ada yang ngomong, saya nunjuk wajah, saya tidak pernah menunjuk wajah, saya menunjuk tangan. Saya nunjuk ke tangannya. Kalau kamu disuntik pakai aboket nggak tembus, saya kasih iPhone. Saya bilang seperti itu. Saya juga nggak tahu bahwa itu nggak akan jadi viral. Kadang-kadang itu. Sebenarnya sejujurnya bukan itu yang viral. Sejujurnya respon dia setelah itu. Itu yang bikin viral itu karena dia tidak bisa membuktikan, karena beliau sudah menantang, habis itu beliau nggak bisa membuktikan, akhirnya jadi viral. Andai kata beliau membuktikan pada waktu itu, yakinlah nggak akan viral video itu. Dokter, berarti dengan dokter membuka sayembara seperti itu hingga saat ini belum ada yang mendaftar sayembara seperti itu? Ada beberapa yang daftar, tapi kalau menurut saya sampai sekarang tidak ada yang memenuhi kriteria. Emang kriterianya apa tuh dok? Kita sortir ya semuanya ya, jadi kita persilakan untuk mereka juga mengirimkan. Ya kan gini mas, kita kan mau kumpulin mereka, datangin mereka ya, kita kan harus tahu dulu, kita sortir dulu dong, dan punya kemampuan asal ngomong aja. Kita tes dulu mereka bisa nggak benar-benar buat video pakai pisau bedah, ditekan dulu, habis itu baru saya lihat langsung kan. Dan sampai detik ini belum ada yang kirim seperti itu. Berarti video pembuktian dari dia harus ngirim, berarti tetap harus pakai pisau bedah dulu ya? Iya dong. Jadi dia kan kalau misalnya datang ke sini ngelihat terus nggak dapat apa-apa, kan nanti kan kecewa.
Ya kan, terus dia kan juga ada ongkos untuk datang ke sininya juga kan, jadi dia sendiri dulu lah buat, nanti kalau misalnya saya ngeliat oke ini meyakinkan nih, kita datangkan. Tapi tujuannya sayembara ya. Sayembara itu beda banget sayembara dengan tantangan. Tapi sayembara yang keduanya lebih unik tuh sebenarnya. 1 miliar tuh nggak main-main, bukan 100 juta lagi loh itu. Apa Kalian nggak lihat tuh, itu sayembaranya keren loh. Itu karena kan ada kemarin ada dukun di sini yang katanya bisa pindahin penyakit ke kambing. Dia bilang siapin kambingnya, nanti ada yang penyakit jantung dia pindahin, dia bilang. Nah, saya kasih sayembara, kalau bisa pindahin penyakit ke kambing, saya kasih 1 miliar plus kerja di klinik kecantikan Athena dengan gaji 100 juta per bulan. Ya, penyakitnya kecil-kecil aja, nggak usah jantung, jerawat. Jadi ada pasien jerawat saya nanti ada kambing, tolong pindahin jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya pindah ke kambing, saya kasih tuh 1 miliar plus gaji 100 juta per bulan. Paling nggak saya hemat karyawan loh mas. Karena klinik saya nanti nggak usah beli alat, nggak usah beli laser, nggak usah beli peeling nanti. Ini duduk aja pasien yang ngantri nanti. Kalau dia pindahin semuanya ke kambing. Yakin saya klinik saya tambah rame. Tapi dokter Richard ini berarti benar-benar sungguh mencari sayembara itu ya, nggak yang untuk yang kabal pisau bedah gitu? Ya kalau memang ada ya memang boleh kan, saya kasih lihat saya sih. Kalau memang gitu. ada berarti Superman dong. Ya siapa tahu kan memang ada manusia yang seperti itu punya, mungkin bisa saya gaji jadi bodyguard saya kan. Mau dipekerjakan berarti ya? Iya dong. Saya aja mau, ya kalau misalnya ada orang-orang yang sakti, kalau bisa dipekerjakan kita pekerjakan dong mas. Bayangkan kalau misalnya Superman di dunia ini bisa mau kerja dengan mas, ya pasti mau saya jadi bodyguard saya. Cuma kan banyak yang nanya juga mungkin kayak ini kalau mau ngajuin sayembaranya gimana, terus jaminannya apa nih dokter Richard? Kalau memang beneran bisa terus dikasih, bisa jadi kan malah nggak kepublikasi atau gimana gitu. Aduh, kamu jangan nanyain jaminan deh. Masa nggak tahu saya sih? Kurang banyak duit apa saya coba? Tapi yang belum jelas di publik itu yang banyak bertanya, oh ini mas settingan segala macam. Terus dokter tadi menceritakan bahwa ada kriterianya. Nah ini banyak umum nggak ngerti maksudnya. Wajar dong, kayak gini kan kita kan bilang sayembaranya kan adalah pisau bedah, kebal ke pisau bedah. Saya kan juga nggak mau sembarangan ngedatang-datangin orang, karena kan saya kan juga menjaga diri saya juga ya. Kalau misalnya ketemu banyak orang, terus misalnya orang itu ngapa-ngapain saya kan jaga-jaga diri juga ya. Jadi kan kita memperkecil untuk peluang seperti itu punya. Siapa tahu ada dunia ini kan yang daftar cuma mau main-main atau ada niat buruk kan kita nggak ada yang tahu. Tentu kalau memang dia punya kemampuan seperti itu punya, ya dites dulu dong, dibuat dalam bentuk video, dites. Ada pisau bedah, scalpel, kan scalpel murah. Scalpel murah banget, itu kan disposable kan, sekali pakai kan. Terus pakai, dia tekan, nah kebal kayak gitu punya, kita seleksi, datang dong ke tempat kita. Indonesian Got Talent aja sama Indonesian Idol aja kan ada seleksi dulu mas. Berarti harus ada casting dulu lah. Iya gitu, masa semuanya didatengin. Nanti sampai sana cuma ngobrol aja dengan saya, banyak ngeles lagi kan. Karena kemarin juga ngomongnya kayak gitu, kebal peluru gotri, kebal ini ujung-ujungnya ngeles juga. Tapi dari overall ini maksudnya dari awal dokter mengundang si siapa Gus dan Marcel ya, malah jadi melebar ini gimana? Ini salah. Saya menghilangkan gini ya. Saya pikir saya pengen dewasa. Jadi satu, Gus Udin tidak punya salah dengan saya. Dia tidak punya salah apa-apa dengan saya. Jadi saya sebenarnya nggak mau cari masalah dengan orang. Tapi saya sebagai seorang dokter melihat ini, dia salah. Melakukan pengobatan abal-abal. Ya. Banyak korban yang dirugikan. Saya pengen dewasa, saya nggak mau ribut-ributin dia. Waktu dia bilang dokter Richard tuh pintar tidak beradab, tapi tidak beradab. Saya bisa loh ribut-ributin dia. Saya ributin dia, saya tuntut, saya UITE bisa loh. Tapi saya ngapain? Saya males. Yang saya buka apa? Saya kasih edukasi ke masyarakat. Saya datangin Ustadz. Nih, Pak Ustadz, tolong nilai kata-kata dia, benar atau enggak. Saya datengin korban. Benar nggak seperti ini punya? Saya datengin mantan santri dia. Saya datengin mantan kameramennya dia. Saya datengin ustadz lagi rukiah yang benar bagaimana. Jadi saya kasih manfaat aja ke masyarakat. Masyarakat yang nilai. Kalau masyarakat tetap mau percaya dengan dia, silakan. Saya datengin Ustadz Faizar yang memang punya kemampuan baca-baca kitab perdukunan. Nanti akan saya bawa juga dokter spesialis penyakit jiwa.
di podcast saya. Supaya kita bisa nilai yang mana yang benar-benar sakit jiwa atau dukunnya yang sakit jiwa. Jadi kan karena saya tidak punya masalah dengan dia, maka saya cukup kasih edukasi ke masyarakat. Ini loh orang yang kalian percaya, ini loh orang yang selalu nemuin Kris. Apakah dia benar-benar sakti? Jadi saya kasih manfaat aja ke masyarakat, saya nggak mau ribut-ribut sih. Dan saya tidak punya masalah apapun dengan semua tamu yang saya bawa. Baik itu Gus Udin, mau asosiasi, mau Om Daus, saya nggak punya masalah. Mau kalian telepon dengan dia, mau saya telepon, say hi dengan dia pun, saya nggak punya masalah. Tujuan saya cuma edukasi aja cuma. Berarti yang Dr. Richard dilapori oleh Mas Firdaus juga, Dr. Richard nggak ngambil pusing ya? Apa yang mau saya pusing? Saya juga bingung. Apa yang dilaporinnya dulu yang mana? Oke, kalau untuk laporan kemarin Bang Daus bilang bahwa ada beberapa scene yang tidak perlu, yang udah perjanjiannya tidak dimasukkan tapi malah dimasukkan ke dalam video. Itu emang apa aja yang dimasukkan? Perjanjiannya itu gimana? Oke, gini. Saya bahas satu-satu ya. Pertama, detail, dia ada minta detail pertanyaan. Kita kasih semua pertanyaannya. Semua pertanyaan itu ditanyakan di dalam podcast. Tapi kan podcast ini bukan pertanyaan yang baca kayak gini ya. Nomor 1, Pak. Betul. Apakah ini? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, Pak. Kan kita kan podcast ini kan mengalir ngobrolnya. Tentu kita ngomongnya, oke, Jindan, oke. Kamera Kamu dukun juga? Depan dok. Ya, kamu juga dukun juga kayak gitu punya. Ya, kamu bisa apa aja? Oh, ruqyah. Selain ruqyah bisa apa lagi? Kan kita kan mengalir ngobrolnya seperti itu punya. Terus di tengah-tengah dia ada ngomong, ini sudah melebar nih, sudah melebar. Saya bilang, ya nanti saya cut. Nanti saya cut. Itu kan yang dibawa dia kan. Yang saya maksud dengan cut itu bukan cut bagian itu. Yang saya maksud bagian cut itu adalah kalau misalnya ada bagian iris, ada bagian tusuk, itu akan saya cut. Karena itu dolar kuning kalau di YouTube. Bukan ngobrolannya mau di-cut. Kalau misalnya pas dia iris lidah kayak gitu punya, itu akan saya cut pasti. Kalau misalnya ngobrolannya, ngapain saya cut obrolannya? Kalau misalnya kayak di tempat Densu misalnya kayak gitu punya, ya saya pertimbangkan pasti. Kalau misalnya memang dari awal nggak ada apa-apa, pasti saya cut. Kan di Gus Udin saya cut. Kenapa saya cut? Ya karena menurut saya nggak ngasih faedah apapun ke penonton saya, ngapain saya gitu kan. Saya bilang kan. Dan juga, tapi kan terkait obrolan itu lanjut dia ada ngomong, masukin aja. Dia malah kasih handphone dia. Yang ngasih handphone dia, masukin aja katanya. Terus itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, sebenarnya saya punya rekaman. Dia ngomong bahwa ada yang harus dipotong dan dia punya buktinya itu. Ya buktikan aja sih, nggak jadi masalah. Ada nggak buktinya hitam di atas putihnya? Dan dia ngomong itu, nggak ada buktinya. Dan saya malah punya buktinya, rekaman suara bahwa saya ngomong dengan si Jindan. Nanti akan saya review. Saya itu takut potong, karena kalau saya, bayangin, ini video nggak dipotong. Video tidak dipotong saja, itu bisa ngarahin opini, bisa viral. Bayangkan kalau saya potong, viralnya itu bisa lebih parah lagi. Makanya saya nggak mau potong sama sekali, supaya masyarakat aja yang nilai semuanya. Dan pada waktu itu saya ngomong di akhir, sebelum dia pulang, Mas, saya bilang, ini saya review, terus saya kalau misalnya saya tayangkan utuh-utuh nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah dok, siap katanya. Sudah. Jadi saya bingung, dilaporin ini deliknya yang mana nih, bingung aku. Ya katanya gara-gara podcast Bang Richard itu dia Jindan jadi dibully. Netizen dok. Serem banget. Aku ada bully dia nggak di video itu? Satu akibat. Oke, kalian nonton nggak sih videonya? Nonton. Saya ada bully dia nggak? Lu nggak bisa lu. Lu ngeles doang lu. Nggak ada loh. Saya ngomong kayak gitu punya. Saya ngomong di situ, saya hargain. Kalau kamu tidak mau, belum mau menunjukkan kesaktianmu di sini, saya hargain. Saya bilang seperti itu, Be. Saya nggak bisa kontrol yang namanya viral. Kalau mau gugat semua masyarakat Indonesia yang motong-motong video itu tuh, dijedak-jedukin lagi. Sip, ikut ya. Dokter, saya mau tanya tentang Rasman. Boleh. Gimana?